Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sastra anak-anak. Nah, pada abad pertengahan, sastra anak-anak yang paling berkembang adalah dongeng rakyat. Sastra anak-anak di Jerman memiliki akar yang kuat dalam cerita rakyat, dongeng dan legenda yang diceritakan secara lisan. Pada abad pertengahan, kisah-kisah ini disampaikan dari mulut ke mulut dan dipengaruhi oleh budaya dan tradisi rakyat. Karya yang paling terkenal dari periode ini adalah kisah-kisah Grimm Merchant yang dihimpun oleh Jacob dan William Grimm. Kumpulan dongeng ini yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1812, mencakup cerita-cerita seperti Cinderella, Snow White, dan Hansel and Gretel. Nah, pada abad ke-18, sastra anak-anak awal. Pada abad ke-18, sastra anak-anak di Jerman mulai dikembangkan secara sistematis. Salah satu karya yang paling terkenal dari periode ini adalah Struwwelpeter Peter pada tahun 1845. Salah satu karya paling terkenal di periode ini karya Heinrich Hoffmann. Buku ini terkenal karena ilustrasinya yang unik dan cerita-ceritanya yang sering kali mengerikan. Struwwelpeter adalah salah satu contoh awal dari sastra anak-anak yang memiliki pesan moral. Akhir abad ke-18, sastra anak-anak masa pencerahan. Nah, seperti terakhir abad ke-18 atau masa pencerahan akhir dapat dianggap sebagai titik balik zaman yang memisahkan sastra anak-anak awal dan modern. Fokus utama di sini adalah pada sastra anak-anak pada fase awal pertengahan masa pencerahan menganut definisi tradisional sastra anak-anak dan remaja sebagai sosialisasi kaum borjuis yang sangat utilitarian dalam urusan pendidikan menggunakan bentuk-bentuk sastra nasional. Namun, dalam karya John Locke yang sangat berpengaruh yang berjudul Some Talk Concerning Education, pada tahun 1693 muncul tuntutan akan kekanak-kanakan tertentu dari literatur yang ditunjukkan untuk anak-anak. Nah, selama abad ke-18, kecerdasan pendidikan menjadi mesin perubahan yang disebut penemuan masa kanak-kanak dan menemukan manifestonya yang luar biasa dalam Emile Your Soul Ain's Education atau karya Jean Jacques Rousseau tahun 1762. Yang kedua, pada abad ke-19 dan karya-karya terkenal. Berbeda dengan teori masa kanak-kanaknya, pandangan Rousseau yang sama provokatifnya tentang masa remaja tidak terpengaruh, setidaknya pada literatur resmi remaja pada akhir abad ke-18 dan abad ke-19. Sastra dewasalah yang harus memberikan ekspresi sastra pada masa remaja baru yang diperpanjang dan kesempatan yang diberikannya untuk membentukkan identitas otonom. Baru pada awal ke-19 muncul sejumlah besar fiksi remaja yang dipisahkan berdasarkan gender. Ciri khasnya adalah terpelihara pola-pola naratif hiburan untuk dewasa. Adapun fiksi untuk anak perempuan dari awal hingga pertengahan abad ke-19 adalah tentang pola naratif moral didaktif dan sentimental yang berasal dari abad ke-18. Abad ke-20, sastra anak-anak kontemporer. Nah, pada abad ke-20, 20 membawa banyak penulis terkenal yang menciptakan karya-karya sastra anak-anak yang masih disukai hingga sekarang. Erich Kästner menulis Emil and the Detectives pada tahun 1929 yang menjadi klasik dalam sastra anak-anak Jerman.
Michael Ende menciptakan The Never Ending Story pada tahun 1979 yang juga sukses internasional dan menjadi dasar untuk film yang terkenal. Sastra anak-anak Jerman saat ini sangat beragam, mencakup berbagai genre dan tema. Tema yang kedua, sejarah sastra dewasa di Jerman. Nah, pada sejarah sastra dewasa ini kita akan membahas mulai dari periode klasik. Nah, periode klasik ini sastra dewasa di Jerman memiliki sejarah panjang yang dimulai pada periode klasik. Johann Wolfgang von Goethe adalah salah satu penulis termuka dalam sastra klasik Jerman. Karyanya yang paling terkenal adalah Faust, menggambarkan perjalanan moral seseorang manusia yang menjual jiwanya kepada setan. Selain itu, penulis seperti Friedrich Schiller juga berperan besar dalam perkembangan sastra klasik Jerman. Yang kedua, abad ke-19 dan periode romantik. Nah, pada abad ke-19 melihat perkembangan sastra Jerman yang sangat signifikan dalam periode romantik, penulis seperti E.T.I. Hoffmann dan Heinrich Heine menggabungkan elemen-elemen fantasi dan emosi dalam karya-karya mereka. Selain itu, karya-karya sastra romantik seperti Der Sandmann, karya E.T.I. Hoffmann memiliki pengaruh besar terhadap sastra Jerman di dunia. Yang terakhir adalah abad sastra anak dewasa pada abad ke-20 dan sastra kontemporer. Nah, pada abad 20 membawa berbagai aliran sastra dewasa di Jerman termasuk ekspresionisme, eksistensialisme, dan sastra pasca modern. Nah, penulis terkenal seperti Franz Kafka dengan The Metamorphosis atau dalam bahasa Jerman disebut Die Verwandlung, dan Hermann Hesse dengan Siddhartha menciptakan karya-karya yang mendalam dan filosofis. Hingga memasuki abad ke-20, literatur remaja khususnya untuk gender sebagian besar melekat pada literatur tradisional. Pola sastra pramodern hal ini sesuai dengan fakta bahwa ia hampir tidak pernah terlibat dengan konsep modernitas masa muda. Nah, kesimpulannya adalah sejarah sastra anak-anak dan sastra dewasa di Jerman memiliki warisan yang kaya dan beragam, dari cerita rakyat hingga karya-karya sastra klasik dan modern. Sastra Jerman telah memberikan kontribusi besar bagi dunia sastra global.